Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran Al-Quran Hadis pada kelas 9. Baiklah, materi kita hari ini adalah semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat yang mulia. Seseorang dikatakan berharga dan bermanfaat bagi sekitarnya apabila memiliki ilmu. Semakin banyak ilmu yang kita dapat, semakin banyak pula ilmu yang kita dapat berikan kepada bangsa dan negara. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata bahwasanya ilmu yang menjaga kita, ilmu bisa menjaga kita, tapi tidak dengan harta. Apa maksudnya? Harta semakin kita menggunakannya maka akan semakin habis. Beda dengan ilmu. Semakin kita menggunakannya, maka ilmu akan semakin bertambah banyak, semakin bermanfaat. Itulah salah satu kalimat yang senantiasa mengingatkan kita betapa pentingnya menuntut ilmu. Ilmu bisa digunakan untuk mengontrol hawa nafsu sehingga tidak melakukan kemaksiatan, dapat memperbanyak wawasan dan pengalaman kita, menjadi amal jariah kita ketika kelak kita sudah meninggal. Ilmu yang kita bagikan tidak akan pernah mati meskipun kita sudah mati atau sudah meninggal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda, yang artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah atau amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga yaitu anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi dalam menuntut ilmu itu pasti ada adabnya atau ada tata caranya supaya kita mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Jadi kita menuntut ilmu tidak sia-sia. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu ada sebuah kalimat terkenal yang sering kita dengar, yaitu ilmu qabla amali, yang artinya ilmu sebelum amal. Maksudnya apa? Sebelum merealisasikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk amal, sebaiknya kita memahami ilmunya, akan tetapi tidak ada yang lebih penting, yaitu adab. Dengan adab kita terhindar dari debat kusir atau debat yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, yang berlarut-larut ya. Tidak sombong ketika telah memiliki ilmu yang di atas rata-rata atau sudah jenius lah ya, dan tidak pelit dalam membagikan atau mengajarkan ilmu yang kita miliki. Nah, inilah adab orang-orang yang berilmu. Sebagai berikut, yang pertama, kita harus meluruskan niat. Jadi kita menuntut ilmu, niatnya adalah untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua yaitu berdoa kepada Allah supaya kita mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Dan sungguh-sungguh dalam belajar. Jadi belajarnya yang sungguh-sungguh. Selanjutnya adalah haus akan ilmu pengetahuan. Jika kita memiliki sifat atau rasa haus akan ilmu pengetahuan, maka kita akan ingin selalu belajar lagi dan belajar lagi. Selanjutnya adalah menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Ini adalah salah satu cara kita supaya kita dapat dengan mudah memahami ilmu pengetahuan. Yaitu dengan cara apa? Menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Selanjutnya adalah tidak sombong karena banyak ilmu. Jadi sombong adalah perbuatan yang tidak terpuji. Jadi kita tidak boleh memiliki sifat sombong. Supaya apa?
supaya kita mudah juga dalam mendapatkan ilmu pengetahuan, mudah untuk memahami. Selanjutnya adalah menghormati guru. Ini adalah hal yang sangat penting, yang paling penting ya. Kalau menurut Ibu yang paling penting. Jadi kita harus menghormati guru kita, mentauladani guru kita supaya apa? Ridho guru adalah ridho Allah dalam menuntut ilmu, ya, supaya kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Selanjutnya adalah mendengarkan dengan baik yang disampaikan oleh guru. Supaya apa? Supaya kita paham. Berusaha memahami dan menghafal ilmu secara keseluruhan. Selanjutnya adalah tidak gaduh saat pelajaran berlangsung. Jadi ketika gurunya sedang menjelaskan, itu didengarkan, difahami. Jadi jangan ribet sendiri di belakang. Yang ngobrol sendiri di belakang ya. Selanjutnya adalah mengikat ilmu dengan tulisan. Ini adalah salah satu supaya kita tidak mudah lupa. Karena pada dasarnya sifat manusia itu adalah pelupa, mudah lupa. Jadi cara mensiasatinya adalah dengan ditulis, dicatat supaya ketika kita lupa bisa kita ulangi lagi. Selanjutnya adalah mempraktekkan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi inilah penting juga ketika kita sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, ketika kita sudah belajar, kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari supaya bermanfaat ilmunya. Selanjutnya adalah rendah hati dan berlapang dada ketika belajar dengan yang lebih mudah. Nah, ada kalanya kita pasti membutuhkan orang-orang yang lebih mudah dalam artian misalnya adik tingkat kita, misalnya ada adik tingkat yang lebih muda, tapi lebih pintar. Jadi kita jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk belajar. Jadi jangan malu untuk belajar dengan junior ya, jangan mentang-mentang kita senior malu untuk bertanya sama adik tingkat, tidak usah malu. Selanjutnya mengedepankan diskusi. Diskusi ini apa? Diskusi adalah bertukar pendapat. Jadi kita jangan malu, jangan gengsi ketika harus berdiskusi dengan teman. Jadi harus kita utamakan diskusi. Selanjutnya adalah tidak menutup diri dari saran yang diberikan oleh orang lain ya. Jadi untuk orang-orang yang memiliki ilmu, dia tidak akan malu ketika diberikan saran oleh temannya. Kalau saran itu bisa menjadi motivasi buat kita, bisa menjadikan kita lebih baik lagi. Jadi anak-anak mungkin hanya sampai di sinilah pertemuan kita. Kita akan lanjutkan minggu depan lagi. Sekian dan Ibu ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk tugasnya hari ini adalah Ibu minta anak-anak semua mencari di dalam Al-Quran ataupun hadis yang berkaitan dengan pentingnya menuntut ilmu. Silakan kalian catat hadisnya atau suratnya dan artinya. Itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.